Fungsi Search Excel. Fungsi search digunakan untuk melakukan pencarian teks, baik satu karakter teks atau beberapa karakter teks, untuk mengetahui posisi relatif teks tersebut pada sebuah teks. Jika yang dicari lebih dari satu karakter teks, maka posisi relatif yang dihasilkan adalah posisi karakter pertama teks tersebut. Pencarian teks dengan fungsi search tidak bersifat case sensitif, artinya search tidak membedakan huruf besar dan kecil dalam pencariannya. Sintaksis penulisan rumus search adalah sebagai berikut. Sama dengan search, kurung buka, find text, titik koma, within text, titik koma, start number, dan kurung tutup. Find text merupakan teks yang akan kita cari posisinya. Within text, teks yang berisi teks pada find text. Start number, angka yang menunjukkan mulai karakter keberapa, teks pada within text akan mulai dicari. Argumen ini bisa dikosongkan atau tidak diisi. Jika tidak diisi, maka Excel akan menganggap pencarian dimulai dari karakter pertama. Berikut contoh rumus search pada Microsoft Excel. Pada sel D2, sama dengan search, kurung buka, tanda kutip ganda, A, tanda kutip ganda, titik koma, sel B2, titik koma, 1, kurung tutup. Rumus search akan mencari posisi teks A pada teks yang berada di sel B2, dimulai dari karakter pertama. Dan hasilnya, posisi teks A berada pada urutan kedua. Pada sel D3, sama dengan search, kurung buka, tanda kutip ganda, A, tanda kutip ganda, titik koma, sel B3, titik koma, 5, kurung tutup. Rumus search akan mencari posisi teks A pada teks yang berada di sel B3, dimulai dari karakter kelima. Dan hasilnya, posisi teks A berada pada urutan ke-9. Pada sel D4, sama dengan search, kurung buka, tanda kutip ganda, A, tanda kutip ganda, titik koma, sel B4, kurung tutup. Rumus search pada contoh ketiga ini mirip dengan contoh sebelumnya, hanya saja, argumen start number-nya tidak diisi, sehingga Excel menganggap pencarian dimulai dari karakter pertama. Dan hasilnya, posisi teks A berada pada urutan kedua. Pada sel D5, sama dengan search, kurung buka, tanda kutip ganda, fungsi, tanda kutip ganda, titik koma, sel B5, titik koma, 1, kurung tutup. Rumus search akan mencari posisi teks fungsi pada teks yang berada di sel B5, dimulai dari karakter pertama. Dan hasilnya, posisi teks fungsi berada pada urutan ke-14. Pada sel C11, sama dengan search, kurung buka, sel C7, titik koma, sel C8, titik koma, sel C9, kurung tutup. Rumus search akan mencari posisi teks tutor pada teks yang berada di sel C8, dimulai dari karakter pertama. Dan hasilnya, posisi teks tutor berada pada urutan ke-26. Setelah mempelajari tentang fungsi find, yang sudah dibahas pada tutorial sebelumnya, dan fungsi search pada Microsoft Excel, yang digunakan untuk mencari posisi sebuah karakter atau teks, kedua fungsi ini memiliki kegunaan yang sama, yakni sama-sama melakukan pencarian teks, dan menghasilkan posisi karakter atau teks tersebut pada sebuah sel yang berisi atau berformat teks. Dari contoh penggunaan kedua fungsi find dan search ini, sekilas kedua fungsi ini tidak ada perbedaan sama sekali. Meskipun demikian, tentu saja ada perbedaan mendasar tentang kedua fungsi Excel ini. Tutor XY kali ini juga akan menjelaskan cara perbedaan mendasar kedua fungsi tersebut. Perbedaan fungsi find dan fungsi search pada Microsoft Excel. Untuk lebih memahami perbedaan antara fungsi find dan fungsi search ini, perhatikan contoh penggunaan berikut. Pada contoh yang pertama, fungsi find dan fungsi search sama-sama mencari posisi teks E pada teks yang berada di sel B3, dimulai dari karakter pertama.
Karena fungsi find membedakan huruf besar dan kecil, maka fungsi find menghasilkan posisi teks E di urutan ke-9. Sedangkan fungsi search menganggap sama huruf besar dan kecil, maka fungsi search menghasilkan posisi teks E di urutan kedua. Pada contoh yang kedua, fungsi find dan fungsi search sama-sama mencari posisi teks Excel pada teks yang berada di sel B4, dimulai dari karakter pertama. Karena fungsi find membedakan huruf besar dan kecil, maka fungsi find menghasilkan posisi teks Excel di urutan ke-19. Sedangkan fungsi search menganggap sama huruf besar dan kecil, maka fungsi search menghasilkan posisi teks Excel di urutan ke-9. Pada contoh yang ketiga, fungsi find dan fungsi search sama-sama mencari posisi spasi pada teks yang berada di sel B5, dimulai dari karakter pertama. Fungsi find dan fungsi search sama-sama menghasilkan posisi spasi di urutan ke-8. Pada contoh yang keempat, fungsi find dan fungsi search sama-sama mencari posisi teks X yang diikuti oleh tanda wildcard bintang pada teks yang berada di sel B6, dimulai dari karakter pertama. Karena fungsi find tidak bisa digunakan bersamaan dengan karakter wildcard, sehingga fungsi find menghasilkan nilai error value. Sedangkan fungsi search bisa menggunakan karakter wildcard pada argumen teks yang akan dicari, sehingga fungsi search menghasilkan posisi teks X di urutan ke-9. Pada contoh yang kelima, fungsi find dan fungsi search sama-sama mencari posisi teks X yang mengikuti tanda wildcard tanda tanya sebelum teks pada teks yang berada di sel B7, dimulai dari karakter pertama. Karena fungsi find tidak bisa digunakan bersamaan dengan karakter wildcard, sehingga fungsi find menghasilkan nilai error value. Sedangkan fungsi search bisa menggunakan karakter wildcard pada argumen teks yang akan dicari, sehingga fungsi search menghasilkan posisi teks X di urutan ke-7. Pada contoh yang keenam, fungsi find dan fungsi search sama-sama mencari posisi teks Excel pada teks yang berada di sel B8, dimulai dari karakter ke-29. Karena nilai argumen start number-nya melebihi jumlah dari referensi teks yang berada di sel B8, maka fungsi find dan fungsi search akan menghasilkan nilai error value. Pada contoh yang ketujuh, fungsi find dan fungsi search sama-sama mencari posisi teks Excel pada teks yang berada di sel B9, dimulai dari karakter ke-0. Karena nilai argumen start number-nya bernilai 0, maka fungsi find dan fungsi search akan menghasilkan nilai error value. Pada contoh yang ke-8, fungsi find dan fungsi search sama-sama mencari posisi teks Excel pada teks yang berada di sel B10. Pada contoh ke-8 ini, argumen start number-nya tidak diisi, sehingga Excel menganggap pencarian dimulai dari karakter pertama. Karena fungsi find membedakan huruf besar dan kecil, sehingga fungsi find menghasilkan posisi teks Excel di urutan ke-19. Sedangkan fungsi search menganggap sama huruf besar dan kecil, maka fungsi search menghasilkan posisi teks Excel di urutan ke-9. Perbedaan mendasar kedua fungsi ini sebenarnya adalah sifat pencariannya. Fungsi find hanya mencari teks yang sama persis atau membedakan antara huruf besar dan kecil. Sedangkan fungsi search sebaliknya tidak membedakan huruf besar dan kecil. Dengan kata lain, fungsi find bersifat case sensitif atau membedakan huruf besar dan kecil. Sedangkan fungsi search tidak bersifat case sensitif atau huruf besar dan kecil dianggap sama. Selain sensitivitas, pencarian find tidak bisa digunakan bersamaan dengan karakter wildcard. Sedangkan dengan fungsi search, kita bisa menggunakan karakter wildcard pada argumen teks yang akan dicari. Selain kedua perbedaan tadi, ada beberapa hal lain yang perlu kita perhatikan dalam penggunaan kedua fungsi ini. Fungsi find dan search Excel ini akan menghasilkan nilai kesalahan atau error value jika pencarian teks tidak ditemukan. Start number atau pencarian dimulai dari karakter yang kurang dari 1, yakni bernilai 0 atau minus.
dan start number bernilai lebih besar dari jumlah karakter pada within text. Dari sedikit penjelasan tersebut, sekarang kita bisa mengetahui kapan harus menggunakan fungsi find, dan kapan kita harus memilih untuk menggunakan fungsi search. Jika pencarian harus sama persis, maka gunakan fungsi find, dan jika pencarian tidak harus sama persis, atau menganggap huruf besar dan kecil sama saja, maka gunakan fungsi search. Demikianlah pembahasan kita kali ini, tentang cara mencari posisi teks di Microsoft Excel dengan menggunakan fungsi search, serta perbedaan antara fungsi find dan fungsi search. Apabila pada tutorial kali ini, ada yang belum dipahami, atau mungkin terdapat kesalahan dalam memberikan tutorial, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikannya pada kolom komentar yang tersedia. Terima kasih sudah mengikuti channel Tutor XY, semoga dapat menambah informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial lainnya.